Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 bab 3 rasio. Kita akan belajar uji kompetensi bab 3 anak-anak. Ada di halaman 118 sampai dengan 122. Baik, ibu langsung membahas. Soal nomor 1 anak-anak. Perhatikan berbagai kemasan air mineral di bawah ini. Ini kita cermati botol ke-1 volume airnya 1500 ml, botol kedua 600 ml, botol ketiga 330 ml, dan yang keempat gelas volumenya 240 ml. Tentukan untuk soal A, rasio dari volume gelas 220 ml terhadap volume botol 330 ml. Ibu bahas di kanan, rasio 220 ml dibanding dengan 330 ml sama dengan, ini satuan volumenya sudah sama, mililiter, berarti 220 dibanding dengan 330, kiri kanan kita bagi dengan 110 anak-anak, perbandingannya menjadi 2 dibanding 3. Ke soal B, rasio dari volume botol 600 ml terhadap volume botol 1500 ml. Rasio 600 ml dibanding 1500 ml sama dengan nih 600 sebelah kiri dibagi 300, nanti dibanding dengan 1500 juga dibagi 300 sama dengan 2 dibanding 5. Lanjut ke soal C. Rasio dari volume botol 330 ml dan botol 600 ml yang masing-masing dikurangi 30 ml. Kita cermati rasionya 330 dikurangi 30 ml dibanding dengan 600 dikurangi 30, ini satuannya mililiter anak-anak, sama dengan 300 per 30 dibanding dengan 570 per 30. Ini sama-sama dibagi 30, disederhanakan perbandingannya menjadi 10 dibanding 19. Lanjut ke soal kedua anak-anak. Sebuah pabrik coklat mengeluarkan produk coklat yang rendah kadar gula dan karbohidrat. Untuk soal A, coklat terdiri atas 24 potongan kecil. Jika panjang dan lebar satu potongan kecil masing-masing 1, lengkapi tabel di bawah ini. Baik, ibu bahas anak-anak tabel 3.15 ukuran coklat. Ini bentuknya yang ke-1, di sini P, di sini L anak-anak. Ini berarti P-nya 1, L-nya 1, panjangnya 1, lebarnya 1, rasionya 1 dibanding 1 anak-anak. Selanjutnya yang kedua, bentuk yang kedua, P-nya di sini, L-nya di sini. P-nya ini hanya setengah atau 0,5 panjangnya, lebarnya 1, berarti ini rasionya kalau setengah dibanding 1, ini sama dengan 1 dibanding 2. Bentuk yang ketiga, di sini P, di sini L, sini 1, sini 2. Panjangnya 1, lebarnya 2. Rasionya 1 dibanding 2. Selanjutnya, bentuk yang keempat, di sini P, di sini L. 1 panjangnya, lebarnya 3, rasionya 1 dibanding 3. Bentuk selanjutnya yang kelima anak-anak, ini panjangnya di sini P, di sini L, panjangnya 1, lebarnya 4. Rasionya 1 dibanding 4 anak-anak. Lanjut, ini bentuk selanjutnya di sini P, di sini L, panjangnya 2, lebarnya juga 2, berarti rasionya 1 dibanding 1 anak-anak. Lanjut ke pertanyaan B. Bentuk mana yang memberikan rasio yang sama dengan ukuran satu potong coklat? Ukuran satu potong coklat ini yang ke-1 ini, rasionya 1 dibanding 1, yang sama ada yang di sini anak-anak. Ini bentuk 2 potong ke samping dan 2 potong ke bawah. Pertanyaan C. Prediksi satu susunan potongan coklat yang memberikan rasio yang sama dengan 1 potong coklat. Ini dengan 1 potong coklat ini bisa bentuk 3 potong ke samping dan 3 potong ke bawah. Bisa juga 4 potong ke samping dan 4 potong ke bawah, boleh. Boleh juga setengah potong ke samping dan setengah potong ke bawah anak-anak. Ini Ibu hanya memberi satu contoh saja.
Lanjut ke soal ketiga, perhatikan 3 komposisi sirup merah. Ini anak-anak boleh mengoreksi, ini seharusnya penulisannya sirup anak-anak. Bisa melihat di KBBI nanti. Untuk 1 liter air, campurkan 2/3 liter sirup merah. Yang kedua, campurkan air dan sirup merah dengan perbandingan 2:3. Yang ketiga, 2/3 dari campuran sirup merah adalah air. Baik, campuran mana yang paling manis? Jelaskan alasan kalian. Baik, Ibu mulai dari campuran ke-1, air dibanding dengan sirup merah, berarti airnya ini 1 liter. Ini 1 liter air, berarti 1 dibanding 2/3. Ini 1 dibanding dengan 2/3. Selanjutnya untuk campuran kedua, ini campurkan air dan sirup merah dengan perbandingan 2:3. Ini berarti air dibanding sirup merah sama dengan 2:3. Sisi kiri kanan atau bagian kiri kanan sama-sama dibagi 2. 2/2 dibanding 3/2 sama dengan 1 dibanding 3/2. Selanjutnya campuran ketiga anak-anak. Ini 2/3 dari campuran sirup merah adalah air. Jadi perbandingan antara air dan sirup merah, 2/3-nya air. 1 campuran utuh dikurang dengan 2/3-nya air. Sama dengan 1 utuh ini 3/3 dikurangi 2/3 sama dengan 1/3. Jadi ini untuk sirup merahnya 1/3 sama dengan ini dikalikan 3, sama-sama dikalikan 3 menjadi 2/1. Selanjutnya dibagi 2, ini menjadi 1/1/2. Ini kita bandingkan, setengah itu kurang dari 2/3, 2/3 itu kurang dari 3/2. Nih, kalau kita cermati ini, setengah kita bandingkan. Setengah dengan 2/3. 3 kali 1, 3, 2 kali 2, 4. Lebih besar 2/3. Sekarang 2/3 kita bandingkan dengan 3/2. Nih, 2 kali 2, 4, 3 kali 3, 9. Lebih besar 3/2. Jadi yang paling besar 3/2. Maka campuran yang paling manis adalah campuran kedua anak-anak. Nih, karena dalam 1 liter air ada 3/2 liter sirup merah atau 1,5 liter sirup merah anak-anak. Lanjut, materi kesadaran lingkungan sesuai aturan Dinas Pertamanan DKI Jakarta yang dikeluarkan pada tahun 2002, maka setiap penebangan 1 pohon harus diimbangi dengan penanaman pohon sebanyak 3 kali yang ditebang. Untuk soal A, tuliskan rasio dari penebangan pohon terhadap penanaman kembali pohon. Berarti rasio penebangan dibanding penanaman 1:3 anak-anak. Ini kalau menebang 1 pohon, menanam 3 pohon. Yang kedua atau soal B ini, sebanyak 191 pohon ditebang di sekitar area revitalisasi Monumen Nasional. Berapa banyak pohon yang perlu ditanam? Baik, misalkan banyak pohon yang perlu ditanam adalah A. 1/3 sama dengan 191 dibanding A. Cara mudahnya, luar kali luar, 1 kali A sama dengan A. Ini sama dengan 3 kali 191. Luar kali luar, dalam kali dalam. Atau bisa juga seperti ini. 1/3 sama dengan 191 per A. A-nya pindah, A sama dengan 191 dikali 3. Seperti ini juga boleh anak-anak. Hasilnya nanti juga sama, 573. Kalau luar kali luar, ini sama dengan dalam kali dalam juga boleh. Hasilnya A sama dengan 3 kali 191 sama dengan 573. Jadi banyak pohon yang harus ditanam adalah 573 pohon. Soal nomor 5 anak-anak. Rasio dari banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan dari kelas 7A adalah 2:3. Rasio dari banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan dari kelas 7B adalah 3:4. Menurut seorang siswa kelas 7, rasio banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan dari kelas 7A dan 7B adalah sama. Alasannya adalah untuk kedua kelas tersebut selisih antara banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan adalah 1. Maksudnya ini 3 dikurangi 2, 1, 4 dikurangi 3, 1. Nih, apa pendapat kalian tentang pemahaman teman kalian ini? Baik, Ibu bahas. Untuk kelas 7A, laki-laki dibanding perempuan sama dengan
2 dibanding 3, sama dengan 1 dibanding 3/2. Ini sama-sama dibagi 2. Artinya banyak siswa perempuan adalah 3/2 kali banyak siswa laki-laki. Sedangkan untuk kelas 7B, L dibanding P sama dengan 3 dibanding 4 sama dengan 1 dibanding 4/3. Artinya banyak siswa perempuan adalah 4/3 kali banyak siswa laki-laki. Jadi ini perkalian anak-anak. Bentuknya ini perkalian, bukan pengurangan. Pendapatnya salah karena rasio bukan dibandingkan secara selisih tetapi secara perkalian. Lanjut ke soal ke-6, keamanan digital. Studi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi pada tahun 2014 menunjukkan bahwa 80% anak-anak dan remaja Indonesia adalah pengguna internet. Berapa rasio dari anak-anak dan remaja pengguna internet dan bukan pengguna internet? Baik, Ibu bahas anak-anak. Untuk pengguna internetnya 80%, berarti bukan pengguna internetnya keseluruhannya 100% dikurang 80% sama dengan 20%. Rasio pengguna internet dan bukan pengguna internet berarti 80% dibanding 20%. Sudah sama-sama persen, tinggal 80 dibanding 20, kiri kanan dibagi 20. Rasionya menjadi 4 dibanding 1. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.